Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmadita Pasilia dengan NIM 9414230042. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi semester 3, kelas D. Di video kali ini saya mendapatkan tugas ekonometrika dengan dosen pengampunya, yaitu yang terhormat Bapak Bobi Ranto Payu, SSI ME. Tugasnya yaitu kami disuruh mengulang atau menjelaskan kembali yang telah dijelaskan oleh Bapak Bobi pada pertemuan kemarin, dengan materi yang dibahas pada pertemuan kemarin yaitu data dalam ekonometrika. Data dalam ekonometrika itu terbagi dua, yaitu skala ukur dan unit pengamatan. Skala ukur itu ada non-metrik dan metrik, sedangkan unit pengamatan terdiri dari cross section, time series, dan pool. Selanjutnya itu yaitu tentang analisis regresi. Tujuan regresi yaitu suatu metode kausal yang bertujuan melihat bagaimana bentuk pengaruh dari satu atau lebih variabel bebas ke satu atau lebih variabel tidak bebas. Metode kausal itu yaitu sebab akibat atau terbagi dua, yaitu sebab dan asebab. Sebab itu yaitu dia variabel bebas, sedangkan abebas merupakan variabel tidak bebas. Variabel bebas itu bersifat independen atau mempengaruhi, sedangkan tidak bebas yaitu bersifat dependen atau yang dipengaruhi. Sebab itu bisa ini menjadi variabel X, yaitu asal atau domain, sedangkan asebab itu menjadi variabel Y. Variabel Y itu merupakan hasil atau kodomain, sehingga menghasilkan rumus yaitu Y sama dengan fungsi X. Selanjutnya yaitu analisis regresi. Analisis regresi itu terbagi dua, yaitu jumlah variabel Y dan jumlah variabel X. Jumlah variabel Y itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu Y sama dengan 1 dan Y lebih besar dari 2. Y sama dengan 1 itu yaitu regresi unvariat, sedangkan Y lebih besar 2 merupakan regresi multivariat. Jumlah variabel X juga terbagi menjadi dua, yaitu X sama dengan 1 dan X lebih besar 2. X sama dengan 1 itu yaitu regresi sederhana, sedangkan X lebih dari 2 regresi berganda atau regresi multivariat. Berdasarkan sifat itu ada regresi linear dan regresi non-linear. Fungsinya yang pertama bentuk pengaruh, dua berdasarkan efek perubahan variabel X terhadap variabel Y. Yang ketiga forecasting atau ramalan berapa Y jika X diketahui. Kemudian ada bentuk umum persamaan regresi, yaitu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X 1. Ada dua, yaitu sederhana dan berganda. Rumus yang sederhana yaitu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X 1. Sedangkan yang berganda Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X 1 tambah beta 2 X 2 dan seterusnya sampai beta K X K. Ada juga model estimasi, yaitu rumusnya seperti berikut. Y topi sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah error. Bentuk data ada 4. Yang pertama yaitu data Y minimal skala ukur interval. Data X minimal berskala ukur nominal. Yang ketiga jumlah data minimal 25 sampai 30. Yang keempat variabel Y harus berdistribusi normal. Kemudian ada metode. Metode ini ada 3, yaitu yang pertama freehand, kedua OLS, yang ketiga ML.
Yang pertama freehand atau tangan bebas. Itu yang freehand itu terserah garis mau taruh di mana, seperti dalam grafik tangannya itu terserah mau diarahkan kemana setiap orang, asalkan ada penjelasannya sendiri. Yang kedua itu OLS atau ordinary least square, itu mencari sedikit error. Yang ketiga yaitu ML. Sedikit tambahan juga yang pas awal pembahasan tadi dalam skala ukur, yang unit pengamatan yaitu yang ada cross section, time series, dan pool. Nah, di cross section itu satu periode n objek, di time series satu objek tab periode. Dalam time series juga ada annual, quartile, monthly, harian, minute, dan second. Di pool n objek t periode. Dan juga pada analisis regresi kausal yang sempat dibahas di awal video, sebab dan asebab, itu yang variabel X asal domain dan Y hasil domain itu bersifat satu arah dari X ke Y. Dia tidak bisa dari X ke Y, Y ke X. Dia itu hanya satu arah, yaitu dari X ke Y. Oke, selanjutnya ada pembahasan mengenai supply dan demand. Rumus supply yaitu Q sama dengan Q0 tambah BP. Bunyinya semakin tinggi harga, semakin tinggi barang yang dijual. Sedangkan demand rumusnya Q sama dengan Q0 kurang EP. Bunyinya semakin tinggi harga, semakin berkurang barang yang dijual. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh analisis regresi yang jumlah variabel Y dan jumlah variabel X, jumlah variabel Y sama dengan 1 dan Y lebih dari 2. Contohnya itu yang pertama X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Nah, itu masuk pada yang berdasarkan sifat regresi linear. Sedangkan analisis regresinya Y sama X sama dengan 1, yaitu regresi sederhana, dan Y sama dengan 1, yaitu regresi unvariat. Jadi hasilnya X sama dengan 1, Y sama dengan 1, yaitu regresi linear sederhana. Selanjutnya contoh kedua ada X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Itu menghasilkan, kita lihat pada analisis regresi jumlah variabel X. X sama dengan 1 itu merupakan X lebih dari 2 itu di sini merupakan regresi berganda. Dan Y sama dengan 1 regresi unvariat. Berdasarkan sifatnya regresi linear berganda. Contoh ketiga itu X1 dan Y2. Ya, hasilnya itu berdasarkan sifat dan analisis regresinya, yaitu regresi linear sederhana multivariat. Mengapa dia regresi linear sederhana multivariat? Karena X sama dengan 1 yaitu regresi sederhana, sedangkan Y sama dengan 2 yaitu regresi multivariat. Lalu dia masuk pada berdasarkan sifat regresi linear. Jadi dibacanya regresi linear sederhana multivariat. Contoh terakhir itu X2 Y2. Hasilnya regresi linear multivariat berganda. Mengapa demikian? Karena X sama dengan 2 itu merupakan regresi berganda, sedangkan Y sama dengan 2 regresi multivariat, dan berdasarkan sifatnya masuk pada regresi linear. Jadi hasilnya regresi linear multivariat berganda. Nah, itulah beberapa penyampaian ulang yang saya dapat, yang masih saya ingat, yang telah dijelaskan oleh Pak Bobi pada pertemuan kemarin. Terima kasih banyak atas perhatiannya.
Terima kasih juga kepada Bapak Bobi Ranto Payu selaku dosen ekonometrika. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.